Kali ini dengan lusinan bayi di kedua tangannya, masing-masing menangis dengan wajah pucat. "Tamu baru?" tanyanya dengan suara serak. Ilham memberanikan diri. "Aku hanya ingin membawa Ujang keluar. Dia sudah menyesal." "Menyesal tidak cukup," jawab Wewe Gombel. "Anaknya belum dikembalikan." Apa maksudmu?" tanya Ilham. Wewe Gombel menunjuk salah satu bayi yang digendongnya. Bayi itu mirip dengan Ujang, sangat mirip. Hai Sobat Irasional dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan menceritakan mengenai pengalaman seseorang yang bersinggungan dengan hantu fenomenal. Hantu ini dikenal sebagai penculik anak. Namun disclaimer, kami mohon Sobat Irasional tidak sedang makan ketika mendengarkan cerita ini, karena ada beberapa kondisi yang mungkin menjijikkan bagi sebagian orang. Apabila kalian juga memiliki cerita seram yang ingin divisualkan dan dibagikan, maka kirim di email cerita.irasional@gmail.com. Sebelum menyimak cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Jika ingin berlangganan, like jika suka, tulis komentar bila ingin membubuhkan pendapat, atau bagikan link video agar channel ini lebih berkembang. Malam itu langit menghitam, pekat tanpa bulan. Hanya gemintang kecil yang malu-malu menerangi dusun Cibodas yang sepi dan terpencil. Di ujung dusun berdirilah sebuah gubuk reot milik si Ujang, lelaki paruh baya yang dikenal pemalas, urakan dan sedikit aneh oleh warga. Ujang hidup sendiri setelah ditinggal istrinya kabur karena tak tahan dengan tabiat suaminya yang keras kepala dan malas bekerja. Ujang punya satu kebiasaan buruk yang membuat warga geleng-geleng kepala. Ia selalu buang air besar di sungai. Walaupun warga sudah menyediakan jamban umum, tapi kata Ujang, sungai itu warisan nenek moyang. Air mengalir, tai pun juga mengalir bersih. Namun malam itu semuanya berubah. Habis makan singkong rebus dan secangkir kopi kental, perut Ujang mulai terasa mules. Ia mengelus perutnya, mengeluh pelan. "Aduh, tumben banget nih, kerasa ngeden pisan." Ia menyambar sarung lusuhnya, menyampirkannya ke bahu, dan mengambil senter yang hanya menyala setengah terang. Ia berjalan tertatih menuju sungai yang berada di bawah tebing kecil, tak jauh dari gubuknya. Rerumputan basah oleh embun malam menyentuh telapak kakinya yang tak beralas. Tapi Ujang sudah terbiasa. Ketika sampai di tepi sungai, ia mencari batu besar yang biasa menjadi tempat ritualnya. Tapi malam itu, suara sungai terdengar berbeda. Bukan suara gemericik yang menenangkan, melainkan lirih
dan seperti bisikan. Seolah ada seseorang yang sedang menangis di balik gemuruh arus air. Ujang mengabaikannya. Ia menurunkan celananya, jongkok di atas batu, dan bersiap mengeluarkan hartanya dalam tanda kutip. Namun belum sempat ia ngeden, udara di sekitarnya berubah menjadi dingin. Angin bertiup kencang dari arah hulu sungai. Dedaunan bergoyang keras, dan suara burung malam berhenti mendadak. Ujang merinding. Ia memutar senter ke arah hutan kecil di seberang sungai. Cahaya senter menangkap sesosok bayangan putih yang berdiri diam di balik pepohonan. Ujang menyipitkan mata. Sosok itu tinggi, rambutnya panjang menjuntai menutupi wajahnya, dan dadanya besar sekali. Itu sungguh tidak wajar. Siapa itu? Seru Ujang dengan suara menggigil. Tak ada jawaban. Tiba-tiba senter padam. Gelap gulita. Ujang buru-buru menarik celananya. Tapi tangannya gemetar. Ketika ia mencoba berdiri, kakinya terpeleset batu licin, dan ia terjerembab ke air. Bangsat! Teriaknya panik. Saat itulah suara tawa menyeruak dari hutan. Tawa nyaring seperti suara perempuan, tapi bukan tawa biasa. Ini tawa yang panjang, melengking, dan terdengar di dalam kepala Ujang. Ujang bangkit dengan tubuh yang basah kuyup. Ia mencoba berlari, tapi air sungai terasa menarik kakinya. Lumpur melilit pergelangan kakinya, seolah-olah lumpur itu hidup. Ketika ia berhasil naik ke tebing, ia menoleh, dan sosok itu sudah berdiri di atas batu tempat ia tadi duduk. Wajahnya masih tak terlihat, tapi kini tangan sosok itu menggendong sesuatu. Seorang anak kecil. Ujang, bisik suara perempuan itu. Mana anakmu, Ujang? Ujang terperangah. Ia memang pernah punya anak, tapi anaknya meninggal saat bayi, tertelantarkan saat Ujang mabuk di ladang. Istrinya yang kalap pergi, meninggalkan mayat anak mereka yang sudah membiru. Bukan salah gue, gumam Ujang sambil mundur. Tiba-tiba sosok perempuan itu melompat dari batu dan menghilang di udara. Tapi suara langkah berat terdengar dari belakangnya. Ujang menoleh. Sosok itu kini berdiri di belakangnya. Jarak hanya 1 depa. Akhirnya Ujang bisa melihat wajahnya. Wajah pucat, penuh luka bakar, mata membelalak putih tanpa bola mata.
Dari dadanya, dua payudara raksasa menggelayut, penuh nanah dan darah kering. Mulutnya sobek sampai ke telinga, memperlihatkan deretan gigi yang menonjol keluar seperti paku berkarat. "Anakmu butuh ibunya, Ujang, Ujang," ucapnya. Kali ini lirih tapi jelas di telinga. Ujang menjerit dan berlari pontang-panting, menembus semak belukar. Ia berlari sejauh mungkin, tidak tahu arah jalan pulang. Hutan seakan menutup jalur keluar. Kabut turun tiba-tiba, menyesatkan pandangan. Di tengah kabut, ia mendengar suara tangisan bayi. Lalu suara nyanyian lembut dari seorang perempuan. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digendong Wewe Gombel." Ujang menutup telinga. Berhenti, berhenti, tolong berhenti." Tapi suara itu tak kunjung berhenti. Ia seperti menggema dari dalam pikirannya sendiri. Tiba-tiba ia merasa sesuatu menyentuh pundaknya. Ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menatap ke bawah, dua tangan keriput mencengkeram kakinya. Tangan itu muncul dari dalam tanah. Wewe Gombel. Iya, ialah yang menarik perlahan. Tanah di bawahnya seperti rawa hidup, semakin meronta, semakin dalam tubuhnya tenggelam. Dalam keputusasaan, ia menjerit, "Maaf, bukan gue. Gue salah. Gue bunuh anak gue sendiri. Ampun, jangan bawa gue." Tapi suara itu tertawa lagi. "Sudah terlambat, Ujang." Dan dunia menghitam. Pagi harinya, warga dusun menemukan sesuatu yang mengerikan di tepi sungai. Batu besar yang dipakai Ujang buang air besar kini dipenuhi darah. Di atasnya terdapat senter rusak dan sarung lusuh milik Ujang. Tapi tak ada jejak pria itu. Namun di atas batu itu pula terdapat mainan bayi. Boneka lusuh yang basah kuyup dan berlumut. Dukun desa berkata, Ujang telah dibawa oleh Wewe Gombel, roh perempuan gentayangan yang menculik anak-anak atau orang dewasa yang menelantarkan anaknya. Konon Wewe Gombel hanya muncul pada malam-malam ketika sungai mengalir searah dengan angin barat dan hanya mengambil mereka yang memiliki dosa terhadap anak-anak. Sejak malam itu, warga Cibodas tak berani lagi ke sungai saat malam. Jika malam gelap tanpa bulan, kadang masih terdengar
suara tawa perempuan dari arah sungai, diikuti suara tangisan bayi. Tiga hari telah berlalu sejak Ujang menghilang. Warga desa menganggapnya telah menjadi korban kutukan sungai, dan tak seorang pun berani menyentuh batu tempat terakhir Ujang terlihat. Namun tidak dengan Pak Darsa, kepala dusun yang sudah sepuh, tapi masih waras pikirannya. Ia tidak percaya pada cerita hantu begitu saja. Baginya, setiap kejadian ganjil pasti punya sebab. Maka pagi itu ia memanggil Ilham, seorang mahasiswa antropologi yang sedang meneliti mitos rakyat di daerah-daerah terpencil. "Kamu mau cerita Wewe Gombel? Di sini kamu bisa lihat langsung buktinya," kata Pak Darsa sambil menunjuk sungai. Ilham memandangi batu besar. Di sekelilingnya tumbuh lumut, namun di atas permukaannya bersih. Bersih seperti sering dipakai jongkok. Tapi ada bau amis yang menguar samar. Bau darah. Apakah ada saksi?" tanya Ilham. "Cuma suara-suara. Tapi satu hal yang bikin saya curiga. Sekarang ini anak-anak kecil di desa ini mulai mimpi buruk. Mereka semua mimpi hal yang sama, yakni didatangi perempuan berambut panjang yang meminta anak Ujang dikembalikan." Ilham menelan ludah. Sementara itu, di dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa, Ujang masih hidup, atau setidaknya separuh hidup. Ia terjebak dalam semacam dimensi gelap, hutan tanpa ujung, kabut tak bertepi. Di sana hari tak pernah berganti. Tak ada matahari, tak ada bulan. Hanya suara-suara tangisan bayi dan tawa Wewe Gombel yang terus menghantui. Tubuh Ujang lemas. Pakaiannya compang-camping. Kulitnya memar di sana-sini. Ia tidak tahu apakah ini dunia mimpi atau neraka. Ia merasa lapar dan takut yang terus mendera, membuatnya yakin ini bukan sekedar mimpi buruk. Setiap malam, sosok itu datang, menatapnya dengan mata putihnya, mengguncang-guncang boneka bayi dari kain perca. "Mana anakmu, Ujang? Mana?" tanyanya terus menerus. Aku kan sudah bilang, dia meninggal. Bukan aku yang bunuh," rintih Ujang. Tapi Wewe Gombel itu tidak peduli. Ia terus menyiksa batin Ujang dengan bayangan masa lalu. Rumah reot, teriakan istri, tangisan bayi yang tak pernah ia gubris. Dan suatu malam ketika ia pulang dalam keadaan mabuk berat, ia menendang ranjang bayinya. Ia tanpa sadar, bayinya terjatuh, kepala membentur batu, tak pernah menangis lagi. Semua itu kini berulang, malam demi malam dalam kepala Ujang.
Di dunia nyata, Ilham mulai mencari dan menyelidiki lebih dalam. Ia bertanya pada warga yang sudah sepuh di sana, menggali cerita dari generasi ke generasi. Wewe Gombel menurut kepercayaan lokal, dulunya adalah perempuan yang tidak bisa punya anak. Ia difitnah menculik anak tetangga, lalu dibakar hidup-hidup oleh warga. Arwahnya gentayangan dan ia menjadi penjaga anak-anak yang ditelantarkan atau disakiti. Namun Ilham merasa ada yang janggal. Kalau benar Wewe Gombel hanya mengambil anak-anak, tapi kenapa ia mengambil Ujang? Pak Darsa menghela nafas. Karena Ujang bukan sekedar menelantarkan. Ia membunuh anaknya sendiri. Ilham tercengang. Pak Darsa akhirnya mengungkap kebenaran itu. Waktu istrinya pergi, saya yang bantu mengurus makam bayinya. Tapi mayat itu penuh luka memar, kepalanya retak. Saya tahu itu bukan kecelakaan biasa. Kenapa tidak lapor polisi saat itu? Tanya Ilham. Kita di desa nak, takut dan dia punya saudara di kantor kecamatan. Kasus ini tentu saja akan ditutup. Ilham terdiam. Kini semua terasa masuk akal. Wewe Gombel tak hanya menculik anak-anak. Ia menuntut balas kepada mereka yang menyakiti anak-anak. Dan Ujang, ia adalah simbol dosa yang dibiarkan tanpa tebusan. Tapi satu pertanyaan masih mengganjal. Apa yang dimaksud dengan anak Ujang dikembalikan? Malam kelima, Ilham memutuskan melakukan ritual kuno yang ia pelajari dari kitab tua milik kakek Pak Darsa. Ritual itu disebut panggilan bayang ibu. Ia ingin masuk ke alam antara tempat Wewe Gombel berada untuk melihat apakah Ujang masih bisa diselamatkan. Dengan ditemani Pak Darsa dan seorang dukun kampung, ia melaksanakan ritual di dekat sungai. Tepat di batu tempat Ujang menghilang. Ia duduk bersila, membakar kemenyan, dan membaca mantra sambil menaruh sehelai rambut dari baju anak bayi yang disimpan Pak Darsa dari makam anak Ujang dahulu. Perlahan kabut turun. Ilham membuka mata. Dunia berubah. Ia tak lagi di desa. Ia berada di hutan gelap, sama seperti yang diceritakan oleh warga. Tapi yang mengejutkan, ia bisa melihat Ujang duduk lemas di bawah pohon besar, terikat rantai dari rambut panjang. Ilham mendekati Ujang. Ujang, Ujang. Ujang menoleh, matanya kosong, dan ia bertanya, siapa lo? Saya Ilham. Saya di sini mau bantu keluar. Kita nggak bisa keluar. Dia udah datang tuh, jawab Ujang.
Langit tiba-tiba bergemuruh. Pohon-pohon bergetar. Dari kabut muncul sosok Wewe Gombel. Kali ini dengan lusinan bayi di kedua tangannya, masing-masing menangis dengan wajah pucat. "Tamu baru?" tanyanya dengan suara serak. Ilham memberanikan diri. "Aku hanya ingin membawa Ujang keluar. Dia sudah menyesal." "Menyesal tidak cukup," jawab Wewe Gombel. "Anaknya belum dikembalikan." Apa maksudmu?" tanya Ilham. Wewe Gombel menunjuk salah satu bayi yang digendongnya. Bayi itu mirip dengan Ujang, sangat mirip. Bahkan rambutnya sedikit ikal, seperti yang pernah digambarkan Pak Darsa. Ilham tersentak. "Apakah dia anak Ujang?" "Rohnya tidak bisa tenang karena dibunuh. Aku jaga. Tapi jika Ujang ingin bebas, ia harus menggendong anak ini dan menebusnya," kata Wewe Gombel itu. Ujang menggigil. Ilham membimbing Ujang untuk mendekat. Dengan gemetar, Ujang meraih bayi itu. Begitu bayi itu berada di pelukannya, ceritanya menggema ke segala arah. Tanah bergetar, kabut berputar. Tubuh Ujang menyala seperti terbakar oleh cahaya dari dalam. "Jangan lepasin!" teriak Ilham. "Gendong terus dia." Wewe Gombel tertawa lirih. "Baru tahu sekarang kau belajar menjadi bapak." Dan dalam cahaya terakhir, Ujang dan bayinya menghilang. Ilham terbangun. Ia kembali di tepi sungai. Pak Darsa menatapnya dengan wajah penuh tanya. Ilham hanya berkata pelan, "Sudah selesai. Ujang sudah menebusnya." Sejak malam itu, suara tangisan bayi berhenti. Batu di tepi sungai retak dan kemudian hancur terkena hujan deras malam berikutnya. Anak-anak desa kini tidur dengan tenang. Tak ada lagi mimpi buruk. Namun cerita tentang Wewe Gombel tetap hidup sampai saat ini. Konon jika ada yang menelantarkan anak, ia akan datang kembali. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mengambil yang seharusnya dirawat dan menghukum mereka yang seharusnya menjaga. Jika malam sunyi di desa Cibodas, kadang masih terdengar suara lirih dari angin sungai. Suara lirih itu berkata, "Mana anakmu? Mana anakmu?" Cukup sampai di sini dulu cerita mengenai Ujang dan Wewe Gombel. Apabila Anda ingin berlangganan channel ini, cukup klik tombol subscribe. Like jika suka, tulis komentar jika ada yang ingin disampaikan, atau bagikan link dari video ini. Keyakinan tanpa diuji, maka kalian tidak akan tahu seberapa besar keyakinan yang kalian miliki. Salam irasional.